Baik, kita mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga pada pagi menjelang siang ini kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasa, yaitu melaksanakan ujian skripsi mahasiswa di kampus Universitas Bodo Bima atas nama Saudara Ade Irawan dengan NIM 2001090 dengan judul intensitas tugas brigade mobile atau BRIMOB Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pemilihan umum 2024. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi yang umi yang telah membimbing kita dari alam kebodohan menuju alam kecerdasan di bawah cahaya dinul Islam. Yang kami hormati Ketua Tim Penguji, yang kami hormati Sekretaris Penguji dan anggota penguji, dan yang kami banggakan Saudara Ade Irawan, siap, yang dimana sebentar akan mempresentasikan hasil penelitiannya di hadapan tim penguji. Baik, sebelum kami masuk pada proses pengujian skripsi terlebih dahulu kami sampaikan bahwa ujian ini adalah ujian komprehensif. Ujian ini tidak hanya tim penguji nanti bertanya tentang isi skripsi ini, tetapi juga mungkin ada juga nanti tim penguji ini yang akan bertanya tentang bagaimana tugas kamu di lapangan, mungkin juga hubungannya dengan jurusan yang kamu ambil dan sebagainya ya. Siap. Nah, oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, kami berikan kesempatan kepada saudara untuk berdoa dulu. Kalau jarang tuh, baru hampir di media dari media yang awal Baik, Ade Irawan. Jadi sebelum saya memberikan kesempatan kepada tim penguji, terlebih dahulu kami mau mendengarkan paparan singkat dari kamu terkait dengan hasil penelitian kamu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saya hormati Bapak SEMP dosen penguji. Saya hormati Bapak Arman dan yang saya hormati Bapak Muhammad Dong SOS MM. Tidak lupa saya aturkan terima kasih atas keluangan waktu Bapak pada siang hari ini. Saya
Irawan ingin mempresentasikan hasil skripsi akhir saya yang berjudul intensitas tugas Brimob Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pemilu legislatif 2024. Ini ada 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama pendahuluan, yang kedua tujuan tersangka, yang ketiga metode penelitian, yang terakhir pertama mengenai Koplugan Mobil. Jadi Brimob ini merupakan bagian dari tubuh kepolisian yang berfungsi atau bertugas menangani ancaman kadar kejahatan bertindak pidana. Jadi Brimob Polri juga memiliki beberapa kemampuan untuk menangani segala kasus. Jadi yang kami menetapkan ini mengenai pemilihan umum. Jadi menurut Bapak Kapolri Listio Sigit, salah satu alasan perlunya penguatan struktur Brimob ini terkait dengan masalah-masalah atau konflik dalam pemilu. Jadi Brimob juga sangat dibutuhkan dalam pemilu karena sesuai dengan subsatgasnya. Yang pertama bagian dari PHH atau pasukan huru hara ketika ada demonstrasi, ketika pasukan Dalmas tidak mampu maka akan menjadi lintas ganti diturunkan pasukan Brimob. Kemudian yang kedua subsatgas aksi khusus atau membackup secara belakang layar atau tidak diketahui. Kemudian yang ketiga bisa juga pada saat ketika ada tsunami atau yang lain-lain. Ya, masuk ke metode. Jadi metode atau jenis penelitian yang dipakai yakni deskriptif kualitatif, yaitu melalui penggambaran atau penganalisaan. Kemudian lokasi penelitian pada markas atau Brimob di Polres Kota. Jadi berdasarkan informan yang saya gali, jumlah 16 orang, satu komandan komisi 1 orang, dan wakil komandan komisi 1 orang, bagian admin 2 orang, komandan revu 2 orang, dan anggota lainnya pasukan 10 orang. Jadi dapat ditarik pengumpulan data dari observasi, wawancara, dan dilengkapi dengan dokumentasi. Ini pasti. Di gambar intensitas tugas Brimob dalam menjaga Kamtipmas menjelang pemilu legislatif 2024. Terus siap masalah yang terjadi karena mata pelanggan itu karena intensitasnya dalam melakukan pengamanan Brimob atau bagian dulu. ini menjelang ya. Menjelang pemilu 2024. Ketika kalau yang sedang tadi itu kan dilakukan oleh Polres dapat itu menurut saudara Ade ya, ketika diminta pada saat menjelang pemilu kondisi Kota Bima ya, siap Kota Bima ya, ini Kota Bima karena kerja apa itu 32 ketenangan Bima.
Siap. Seperti pada yang seperti ditangani oleh polisi atau di Polres, dan untuk kegiatan pemilu tetap ada screening per tahun untuk melakukan backup, melakukan patroli atau mencegah sebelum suaranya begitu ya. siap. Penetapan hasil begitu ya. Siap. Ini menjelaskan pasal gitu ya. Tertibat masyarakat pada pemilu, misalnya pemilu legislatif. Siap. Sampai kita ini menjelang sebelum terjadi pemilu. Siap. Jadi pengamatan dari diri ya, anggota itu progresnya seperti apa gitu di polisi. Selamat. Kalau kita secara umum ya, siap kita secara umum masyarakat kan aman-aman saja gitu ya. Siap. Tidak terjadi hal yang mengarah kepada tindakan yang bersifat anarkisme seperti itu ya. Kurang baik bisa mengganggu keamanan. Siap. Terima kasih kepada Bapak Tauhid yang sudah memberikan pengarahan dan pertanyaan ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Tauhid itu diperhatikan, diperbaiki. Siap. Baik, ini giliran saya ya. Tahu kan? Ada Irawan. Sejak kapan kamu jadi anggota kepolisian khususnya di Kesatuan Brimob? Siap. Selesai pendidikan 2019. 2019. Siap. Langsung ditempatkan di mana? Siap. Penugasannya maksudnya? Penugasan pertama di Papua. Bukan penempatan. Penempatan pertama di Polgasum dulu, polisi umum. Tempatnya di Polres Kota. Setelah itu Itu ditarik masuk Brimob. ke Brimob. Kenapa ditempatkan di apa tuh tadi? Yang pertama tadi? Di Polgasum. Polgasum. Polisi tugas umum. Polisi tugas umum. Siap. Apa tujuannya kira-kira? Karena pada saat melakukan tes polisi, karena polisi kan ada dua, bisa masuk Brimob langsung, bisa ambil polisi tugas umum dulu, tapi selesai pendidikannya bisa langsung turun permintaan dari Kapolda masuk Brimob. Itu kan cara masuk untuk menjadi salah satu kesatuan. Siap. Maksudnya tujuan dari Polgasum ya? Polgasum. Itu apa ya? Polgasum. Orientasi. Siap. Hanya sekitar orientasi, mengenalkan medan. Siap. Supaya nanti nggak kaget kalau ketika nanti diturunkan di lapangan ya. Saya mau tanya nih. Mana yang duluan antara judul ya, judul skrip dengan observasi? Siap. Observasi. Kenapa harus duluan observasi? Karena ketika kita melakukan observasi atau saya melakukan observasi, saya mencari atau melihat sisi mana yang akan saya gali dan saya yang menarik untuk saya bahas atau saya angkat. Pada saat observasi pertama, pada saat banyak sekali kekurangan terhadap Brimob karena dari kekuatan fisiknya, cara dilatih, karena untuk menangani pada saat pengamanan pemilu itu harus butuh kekuatan fisik karena harus begadang siang pagi malam, dan asupannya juga karena apalagi tinggal di daerah terkecil untuk Baik, begini ya.
kamu kan pra-observasi nih, turun di lapangan kan, melakukan survei. Observasi itu kata lain survei ya, pengamatan sebelumnya. Nah, setelah kamu mengamati, misalnya katakanlah objek yang disapai dan lampu, kamu pantau keliling, kamu temukan sesuatu, ya, dalam penyelenggaraan pemilu ini, maksud saya, dalam konteks ini, ya, kamu temukan sesuatu, ya, apa kira-kira sesuatu yang kamu temukan itu? Yang bisa kemarin saya langsung menjaga atau mengamankan di bagian penghitungan suara di kantor sangat lama. Jadi di sana sebenarnya tergantung dari SDM-nya aja, lalu sumber daya manusia yang paham dan mengerti bahwa demonstrasi itu atas bukan karena Ya, baik. Itu reaksi kan? Ya, yang saya maksudkan itu setelah kita mengamati sesuatu objek, ya, kan penelitian deskripsi ini kan meneliti tentang gejala-gejala ini kan, ya, gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang sebelum adanya sesuatu gitu. Nah, oleh karena itu disimpulkan bahwa dalam pengamatan awalnya itu harus ada sesuatu yang ditemukan apa, yaitu masalah gitu. Ya, setelah Anda temukan masalah, baru Anda tuangkan judul ini gitu. Oh, judulnya nanti seperti ini gitu, intensitas tugas Brigade Mobile. Nah, jadi mungkin Anda temukan itu nanti, atau sebelum kamu bikin judul ini ada kekurangan apa, sisi keamanannya di setiap desa, bisa seperti itu. Kemudian riskan, ya, tadi seperti apa yang disampaikan kan ada upaya patroli, apa namanya, patroli apa ya, gabungan itu apa sih? Mantap Brata. Itu kan langkah-langkah pencegahan kan, sebelum sesuatu yang terjadi kan. Ya, kemudian dari situ kan lahir gitu loh, judul ini. Oh, ini perlu adanya intensitas pengamanan ini oleh pasukan Brimob gitu. Kan tidak mungkin dilakukan oleh pihak kepolisian umum misal. Apa namanya, di bab 2 halaman berapa, Dek? halaman 13. Halaman 13. Intensitas apa di situ? Apa tulis? Tugas Brimob. Intensitas. Siap. Definisi intensitas itu apa yang kamu lihat? Siap. BI Brigade Mobil. Intensitas di halaman 14. Makna intensitas di bawah itu. Siap. Tolong dibaca ulang. Intensitas dapat diartikan keadaan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan kesungguhan hatinya dalam melakukan suatu kegiatan, atau seberapa sering seseorang melakukan kegiatan yang ada dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan yang maksimal. Ya, seberapa sering. Jadi intensitas itu gitu. Jadi kata kuncinya, ya. Ya, seberapa sering seseorang melakukan kegiatan yang ada. Lantas kan ini judulnya intensitas tugas, ya, tugas Brigade Mobil. Tugas apa saja sih yang kamu teliti di sini nih? Tugas apa? Karena tugas Brimob banyak ya. Ya. Jadi tugas yang terkait apa saja yang kamu teliti di sini? Siap. Tugas terkait terkait pemilu ya. Siap. Pemilu legislatif. Ya, legislatif tahun 2021
Tahun 2020 siap. Kekurangan itu elit dia. Nah, leli. Nah, apa saja tugas yang ada dalam penelitian? Intensitas tugas apa saja? Coba dilihat di fokus penelitiannya. Bab 1. Fokus penelitian bab 1. Iya. Fokus penelitian. Iya, di halaman 11. Pertama, Brimob siap hadapi dinamika yang terjadi di pemilu 2024. Ya, yang pertama dalam menghadapi dinamika pemilu ya. Siap Yang kedua apa itu? mengadakan patroli rutin. Ya, patroli rutin atau mantap berata itu ya. Patroli mantap berata itu. Siap. Patroli rutin itu patroli kemana aja itu? Siap. Patroli itu apa sih? Adik? Siap. Patroli bisa dilakukan sebelum terjadinya suatu indikasi terjadinya kejahatan, atau bisa juga pada saat terjadinya kejahatan. Ya. Yang kamu tahu patroli itu apa? Keliling-keliling aja. Siap. Karena pemahaman kita selama ini patroli itu keliling-keliling gitu ya. Jadi patroli itu melakukan pencegahan. Oh, Sebagian besar definisi siap umumnya ya. ketika ada indikasi terjadinya kejahatan, maka akan dilakukan patroli karena untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Ya, ya. Intinya dalam melakukan pencegahan awal Siap. ya. Dalam patroli. Kemana aja biasanya patroli terkait patroli pemilu? Apa seluruh wilayah? Apa hanya sekitar wilayah yang ada di sekitar sekitar kantor KPU itu aja, atau mungkin ya wilayah-wilayah tertentu yang sudah dipilih oleh BCD Mobile. Jadi ada lampirkan screen mata beratanya. Oh, ada Siap. Ada nama-namanya. Siap. Terus sudah ada di sini ya. Siap. Nah, dengan alasan tertentu, apa alasannya? Mengadakan patroli di situ? Siap. Dengan alasan bahwa Polri biasanya kita melakukan patroli mata berata, ada patroli internal Brimobnya, ada patroli gabungan, bahwa kita menunjukkan bahwa kita udah siap terhadap pemilu yang akan datang, bahwa kita sudah siap, sudah bersinergi. Siap. Oke. Yang ketiga apa itu? Lakukan Sterilisasi dan deteksi. steril ya. Siap. Seperti apa sih ini steril dan deteksi ini yang dilakukan steril? Siap. Tadi Brimob tadi ada dua, ada yang pelopor dan gegana. Kalau gegana dia ada bagian radioaktif, ada bagian one terror, ada bagian handak bahan peledak. Jadi ada alatnya untuk mensterilkan. Mereka akan masuk, mensterilkan, ada simpan bahan. Ya, ada yang simpan bom dan tugas khusus misalnya di hotel. Di Brimob itu ada intel juga. Siap. Ada intel juga. Dari Brimob. Siap. Semua ketentuan wajib ada. Oh, semua. Iya. Oh, Yang layar akan bagi tahu semua informasi dari mereka, makanya kita turun. Informasi mereka, makanya turun patroli itu ya. Oh, siap. Nah, menjaga kantor penyelenggara pemilu nih. Brimob juga menjaga kantor ini KPU. Siap. Kalau Brimob Sip ya. masing-masing 12 jam, 2 orang pagi siang. Dan nanti ya, tolong dicatat semua yang di
perbaiki ekonominya diarahkan oleh dosen penguji tadi Taufik, Rong, dan saya Terima kasih kepada Bapak Arman. Selain penguji, beliau adalah pembimbing ya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ketua Tim Penguji, Bapak Dr. Rifai. Ada tengah kamana kata yang siapa tadi? Ya, saudara Ade Irawan. Anda asli mana? Siap. Di Desa Kaleo, Kecamatan Kaleo Montebaru. Tabaru. Siap. Sudah lengkap. Saya masuk materi tidak sempat bimbingan, saya tidak sempat buka ya. Dari tadi saya mengamati pertanyaan dan koreksi dosen penguji. Kata yang selalu muncul itu intensitas. ya, selalu muncul. Ini dalam judul ini intensitas ini apa namanya, kata kunci. Dalam pemahaman saya harusnya karena itu perlu kita diskusikan. Kalau saya baca detail di anu itu interpretation ini tidak harus masuk kata ini. Kalau saya apa namanya bimbing sebenarnya betul begitu. Tapi begini, saya lihat bukan tidak boleh dengan judul intensitas ini, tapi saya melihat kesimpulan dalam pemahaman saya tadi sudah didefinisikan, sudah ditanya oleh Pak Arman itu. Coba definisi ulang intensitas, coba definisi ulang supaya Anda paham. Coba buka tadi, mungkin ada itu intensitas itu apa? Halaman 13 kalau halaman 14 kalau Intensitas dapat diartikan keadaan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan kesungguhan hatinya dalam melakukan suatu kegiatan, atau sering seseorang melakukan kegiatan yang ada dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan yang optimal. Iya, oke. Kata kunci dari itu keseringan ya. Intensitas itu keseringan, bahasa gampangnya seseorang itu melaksanakan tugas. Artinya berangkat dengan kata kunci ini, konsipian ini, saya pun buka kesimpulannya dalam pemahamannya begini. Intensitas itu sering, kurang sering, atau sedang, atau kurang. Itu mestinya begitu kalau berangkat dari judul intensitas ini. Lokal bisa dipahami ya. Siap. Begitu. Karena itu menjadi tidak relevan ketika Anda menyimpulkan saya dengan judul itu akan langsung tahu itu kesimpulannya harus seperti apa, mestinya begitu. Dan ini kalau muncul kata ini sebenarnya bukan penelitian kualitatif, harusnya kuantitatif begitu. Mestinya, karena kalau pertanyaannya ini intensitas itu berarti katakanlah sering, sangat sering, atau kuraya persentase gitu mestinya. Bisa dipahami ya? Gitu. Saya sudah baca sepintas. Jadi untuk menyederhanakan ini sudah baca kesimpulan ini,
Maka sebaiknya intensitas itu diganti dengan pelaksanaan Iya, tugas. betul. Pelaksanaan tugas ya. Perbaiki di skripsinya. Tulis. Diganti dengan jangan masuk intensitas begitu. Pelaksanaan. Ya, pelaksanaan Intensitasnya tugas supaya lebih Ya, pas kalau efektif, ya. lebih generalis kesimpulannya. Ya. Ya, ya, betul. Karena kalau mengarah ke intensitas itu ya sangat sering karena itu mestinya lo oleh Karena rutinitas. iya gitu ya. Nah, apalagi ini langsung muncul di judul begitu. Ya, bisa juga tanpa judul misalnya tanpa intensitas tapi muncul di tujuan penelitian, tapi kan kesimpulan Anda kan tidak mengarah ke sana. Nah, kan gitu. Tidak mengarah ke sana. Coba kesimpulan kita mengarah ke itu, tidak masalah. Pertanyaan dengan intensitas gitu. Bisa dipahami ya? Nah, oke. Nggak ada yang diganti, yang diganti Ya, judul aja ya. ganti pelaksanaan tugas Pelaksanaan. mobil perlu gitu aja sederhananya. Intensitasnya hapus ya, diganti ya. Siap. Nah, tadi juga kan sebenarnya dosen penguji itu mau mengarah ke sana. Sehingga selalu dimunculkan kata intensitas itu, dia ingin tahu kan gitu. Tapi setelah dikaitkan dengan kesimpulan, tidak mengarah. Dalam fokus penelitiannya pun ya tugas-tugas bisa Brigade Moba ya. Bisa dipahami ya? Oke ya. Jadi supaya bisa dipertahankan kesimpulan, judul disederhanakan pelaksanaan tugas. Begitu aja ya. Siap. Jadi pelaksanaan tugas terusnya, tugas brigade mobil itu gitu aja. Nah, oke. Ikut. Saya sudah baca juga ini sistematika itu dinarasikan dalam bentuk kalimat. Sistematika itu, tapi harus sama persis dengan judul, dengan daftar isi. Jangan sistematika yang lain, begitu. Kemudian daftar isinya yang lain. Kalau sistematika pembahasan itu dinarasikan dalam bentuk kalimat, itu misalnya koma-koma itu dibuat dalam bentuk kalimat. Kalau daftar isi kan dibuat begini, tidak ada A, B, C, itu kan daftar isi ya. Tapi substansinya harus sama dengan daftar isi sistematika itu. Saya lihat sepintas beda ini tadi. Agak beda ini misalnya. Ini saya nulis ini beda ini. Ya, baik sub-subnya itu didetailkan kan gitu. Ini kan dibuat dalam bentuk kalimat, ini narasinya namanya. Tapi isinya sama kan gitu ya. Ini teknik penulisan aja ini. Kemudian saya buka juga. Anda tidak mencantumkan waktu penelitian ini. Coba buka di bab 3 itu. Lokasi penelitian saja harus ada waktu begitu. Karena kenapa waktu ini kaitannya juga dengan data. Begitu. Ini penting. Ini kapan penelitiannya anak ini kan begitu. Ya, lokasi harusnya lokasi dan waktu penelitian. Karena itu ada hubungannya dengan data itu. Misalnya Anda kan sudah menjelaskan jumlah brimob, satuan segala macam itu sekian. Nanti kalau penelitian yang kapan itu cuma sekian begitu. Nah, halaman apa namanya 36 itu. 36 ya. Ya, misalnya lokasi dan waktu penelitian gini nih, coba. B1 misalnya gitu, waktu penelitian. B1 lokasi penelitian. B2 waktu penelitian harus dinarasikan waktunya ini kapan sampai kapan waktu Anda penelitian kan begitu. Siap. Jangan sampai ini 2000, jangan sampai orang baca daftar ini penelitian kapan ini jumlah brimob sekian ini kan gitu. Itu penting sekali itu. Perbaiki. Nah, itu ya. Tuh. Semua catat tadi ya. Saya kira itu ya, si
Itu Mbak. Ya, Pak. Ya, begini sih, Ade. Ya, Ya, hanya depan kalimatnya pelaksanaan aja. ya. intensitas ya diganti. Diganti pelaksanaan. Ya. Pelaksanaan tugas disederhanakan begitu, jangan masuk identitas begitu. Kalau identitas ini simpel sekali, sampai Anda menarik kesimpulan itu harusnya kuantitatif. Ya, misalnya sangat sering atau kurang, karena begitu. Oke. Baik, terima kasih tim penguji. Saya langsung ya. Saudara Ade Irawan, ini belum ditemukan hasilnya. Anda sudah, saya kira saya amati dari tadi bagus, nggak bisa menjelaskan itu, meskipun masih ada kekurangan yang perlu Anda perbaiki. Anda ini kena berakhir, tapi jangan henti-hentinya Anda belajar ya. Anda, saya lihat Anda punya potensi untuk maju. Jangan putus untuk belajar ya. Ya gitu. Jadi karena belajar itu ya 1 minggu lah. Saya kira ada yang terlalu kesalahan tidak terlalu ya. Cuma disederhanakan dari sisi itu, yang kurang ditambahkan aja ya. Diperbaiki sekalinya, ditatangi kembali dosen-dosen penguji, catatan dosen diperhatikan ya. Kami belum Tentang hasilnya. Nanti tunggu di saat audisional, tapi perlu kami sampaikan selamat buat Ade Judi sudah maju di ujian. Siap. Ya, setelah catatan dosen diperbaiki ya, catatan pengujinya. Ya, saya kira itu saja Bapak tim penguji. Terima kasih. Mari kita ujian ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Bapak tim penguji, kepada Bapak Ketua tim, selaku juga Rektor. Ini luar biasa nih loh, kehormatan kamu nih, diuji langsung oleh Rektor. Siap, terima kasih. Jadi terima kasih. Kemudian Pak Tauhid, ini Kaprodinya ini. Siap. Ini pejabat luar biasa yang uji kamu ini. Ya, Pak Arman juga terima kasih, dan kepada Ananda Ade Irawan, selamat ya atas telah dilaksanakannya ujian. Bukan selamat untuk lulus ini, kami belum umumkan kamu lulus, tapi selamat setelah Anda mengikuti ujian ya. Siap. Baik, semua saran dan kritik serta catatan dosen diperbaiki ya. Siap. Baik, mungkin demikian kami akhiri ujian hari ini dengan ucapan jazakumullah khairan katsira. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.